Karena pada akhirnya lo berjuang sekeras apapun, sebaik yang lo bisa, lo berjuang menerima semua. Tapi ya udah nerima aja. Ya memang itu akhirnya, mau gimana? Gue disadarkan sama istri gue tuh kayak simply nggak bisa semua hal itu tuh under your control, nggak bisa semua hal itu sesempurna yang lo bayangkan. Ya lo harus mempercayakan diri, mempercayakan hal ini ya sama. Hi, it's me, your Uncle G. It's me. Hi, it's me, your Uncle G. Bareng di program The Shining Stars, ngobrol-ngobrol terkait keluarga dan juga anak kecil. Dan kali ini kedatangan figur yang unik nah nyentrik. Langsung kenalan aja deh. Monggo dah, waktu dan tempat dipersilakan. Gue Brian Desyadri, nama gue cukup aneh ya, karena technically speaking dari nama gue itu, yang nama gue pribadi itu cuma huruf B-nya doang, Pak. Rian Dies Mayandri, itu nama nyokap sama bokap. Sungguh kreatif mereka. Ya, kalau bisa ditanyain gue siapa ya, I just call my name as the idea generator. Keren loh. Sedikit background dong, Bri. Yang lagi lo lakuin sekarang tuh apa aja? Karena yang gue kenal lo dari dulu ya, lo sebagai VO artist nih. Kalau misalnya, ya VO artist itu bener, technically speaking itu emang adalah pekerjaan yang gue lakukan ya. Kalau misalnya tentunya ada project. Jadi kalau misalnya nanyain background, kenapa gue bisa jadi seorang VO artist itu sebenarnya adalah gue bilang itu privilege, karena gue salah satu turning point gue di karir gue ya, itu di industri radio. Lebih banyak tuh yang membuat gue tertarik, gue ketemu banyak banget alat-alat produksi yang keren, bro. Dan otomatis akhirnya gue ketemu dengan banyak orang juga yang bekerja di belakangnya, yang ngurusin audio, ngurusin segala macem. Dan di situ gue banyak berkesempatan untuk belajar menjadi seorang VO artist. Tapi gue pengen balik dulu yang dimana gue tadi belum sempet nanyain suatu hal yang menurut gue yang penting banget, Bri. Okay. Gimana kabar? Dan ini juga jawaban gue yang paling standar gue jawab ke semua orang sih. Ya nggak baik-baik saja dan baik-baik saja sih di saat bersamaan. Nggak baik-baik saja karena gue percaya kalau lo bilang lo baik-baik aja, itu rasanya everything went well. Dan gue percaya ketika everything went well and good itu tuh agak susah mencari satu bagian untuk berkembang. Karena kan manusia seyogianya akan berkembang kalau ada masalah kan. Lo sendiri gimana belakangan secara spiritual, mental sama pikiran, men? Misalnya secara mental, hopefully everything went well ya. Karena gue juga bisa dikatakan beberapa waktu yang lalu menghabiskan waktu untuk mereparasi diri. Gue bolak-balik ke psikiater dan psikolog untuk memperbaiki mental gue sendiri, karena ada beberapa waktu yang lalu banyak luka batin yang terjadi lah. Kalau misalnya secara spiritual, gue lagi seru untuk mempelajari banyak hal ya, karena gue juga dari dulu memang juga suka baca-baca hal-hal yang bersifat eksistensial gitu. Dan gue lagi mikir kayak, mungkin ini adalah saatnya gue untuk mempelajari hal-hal yang spiritual, jadi kayak lebih mengakar gitu. Dari lo sendiri nih, Bri, ya, pribadi, apa permasalahan yang lagi lo alamin belakangan ini, atau lo melihat sekitar terkini lah? Apa masalah yang sedang gue alami sekarang? Mendewasa sih sebenarnya. Mendewasa sih. Kalau misalnya dikatakan mendewasa itu adalah untuk hidup sendiri, gue udah lama hidup sendiri. Gue nggak bareng sama orang tua, bahkan I never expect anything from them gitu. Kalau misalnya masalah yang paling sering mendewasa itu tuh gue ngitungnya tuh kayak ya lu berdamai sama kekurangan diri lu sendiri sih, sama berdamai sama menerima ya. Ya menerima. Karena pada akhirnya lo berjuang sekeras apapun, sebaik yang lo bisa, lo berjuang menerima semua. Tapi ya udah nerima aja. Ya memang itu akhirnya, mau gimana? Bri, gimana sih masa kecil lo dulu? Masa kecil lo dulu tuh gimana, men? Gue dari kecil tuh kan suka banget main game. Tapi setelah gue mundur sedikit tuh gue perhatiin, kayaknya gue lebih suka sama gadget gitu loh, kayak ngoleksi gadget apapun gitu loh. Gue disadarkan sama istri gue tuh kayak simply nggak bisa semua hal itu tuh under your control, nggak bisa semua hal itu sesempurna yang lo bayangkan. Ya lo harus mempercayakan hal ini ya sama dunia aja. Ya kadang semua hal yang lo lakukan itu tuh nggak semestinya harus sempurna gitu, nggak semestinya harus
Karena kalau misalnya lu pengen semuanya itu under control, under kesempurnaan, lu egois banget gitu loh. Lu nggak memberikan ruang untuk bertumbuh gitu loh. Lu nggak memberikan ruang untuk mempelajari apa yang salah gitu loh. Trauma masa kecil gue tuh juga terbentuk dengan apa ya? Orang tua gue tuh adalah orang tua yang terbiasa untuk apa namanya tuh ngebentuk sesuatu tuh kayak lu ngeliat jauh gitu loh. Dan itu gue rasakan sekarang. Jadi gue akhirnya mendapat pengertian kayak ada beberapa orang yang bilang sama gue, you are a very good planner. Sometimes you forgot about execution gitu loh. Hidup tuh ya kayak tuts aja nggak sih, kayak tuts di mixer gitu loh. Nggak akan pernah ada rumus paten yang bener untuk gimana caranya bikin EQ yang mantep gitu loh. Ya lu cari aja titik sweet spotnya ketemu di mana ya gitu. Iya. Ya semua itu finding the right balance aja karena kita harus bercanda juga di balik seriusan itu. It is. Gitu sih. Itu kalau misalnya ngomongin soal trauma masa kecil. Lu main game nggak? Kalau iya, game apa yang lo mainin sekarang? Main. Gue main game banget. Satu game juga yang pasti gue mainin tuh FIFA sih, man. Seru gitu loh, gue bisa ngelihat nih orang kepribadiannya seperti apa, nih orang cara berpikirnya gimana, bagaimana nih orang menanggulangi taktik lawannya, gitu-gitu loh. Sebenarnya simple aja, tapi namanya juga sok-sok deep ya, anjoy. Jadi kayak, gimana ya. Berhubung tadi kan lo ada berapa game yang lo mainin, dan game ini menurut gue punya peran krusial bagi banyak orang, apalagi yang kekurangan kasih sayang orang tua atau mungkin dia nggak punya banyak teman dan menemukan teman-temannya di sana. Oh iya. Nah kalau lo sendiri, bagaimana bermain game ini tuh bisa memperbaiki atau membantu lo untuk menyelesaikan sebuah masalah atau ada peran signifikan di masa kecil lo, coy? Gue percaya tuh game itu tuh emang yang paling dites di game itu kan sebenarnya memang problem solving ya kan. Yap. Di situlah gamify-nya. Iya, lu jadi kayak oh jadi gini nyelesainnya. Game itu tuh kan ini menarik di situ. Maksud gue ketika lu ketemu sama orang di game kan otomatis kan lu nggak tahu ya nih orang aslinya gimana kan. Tapi lu cuma percaya sama dia dalam tanda kutip, lu tau lah AoV itu kan kayak jenisannya sama kayak Mobile Legends sama kayak Dota gitu kan, strategi tim gitu ya lu selama ini menilai dia ya dari performa dia di game kan. Performa. Iya kan, bener kan, lu cuma bisa nilai dia tuh dari situ. Lu nggak bisa mengira anjing nih orang apaan sih kerjanya, aslinya apaan segala macam. Tapi kalau misalnya lo tanya how to overcome problems with the game itself, gue bisa ngerasa kan ya for information gue juga ADHD ya. Ketika main game tuh I feel very peaceful dan zen gitu kan. Mungkin karena I had the focus only on the game gitu kan. Terus gue tuh bisa ketika sangat fokus di game itu, gue bisa meletakkan semua hal yang lagi gue pikirkan, entah itu secara kreatif, entah itu gue berpikir hal-hal yang semuanya bersifat eksak berdasarkan data dan segala macam, itu bisa gue taruh di belakang kepala gue gitu loh. Dan hal ini yang di depan. Tapi ketika gamenya selesai, semua hal selesai, everything switch back to reality, kayak anjing tapi bener juga ini diginiin bisa kali ya, kayak gitu loh, gitu loh. Kapan lu sadar lu tuh bukan anak kecil lagi, men, dan lu udah dewasa? Pas gue disuruh ulang ijab kabul buat lu tahu, anjing. Itu kan umur gue sebenarnya udah 29 ya, anjing. Jadi pas gue ijab kabul, ini kan gue ngomong gini kan, ya maksudnya default mode-nya ya karena mungkin gue udah terbiasa nge-VO dan segala macam. Jadi yang ngobrol gue gini, orang ngerasa kayak anjing lu ngomong kayak orang di radio ya, lu ngomong ya karena mungkin udah biasa, ya lu ngobrol sama penyiar juga ya kayak gini mungkin pasti rasanya gitu loh. Pas gue ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya. Kebiasa nyet kebawa smiling voice-nya, kebawa ngomongnya itu harus ada dinamika. Sama saksi. Penghulunya ngelihat kayaknya nggak satu nafas deh. Gak kan saya yang narik nafas. Oh iya ya, simple. Ini hal bodoh tapi simple membuat gue sadar kayak anjing nih gue udah nggak anak bocah lagi gitu men. Bangsat, lucu banget lagi. Ya gue sebagai uncle pengen ngucapin terima kasih banyak ke sponsor kita. Ada brand botak, ngeliat nih brand botak. Brand botak. Apa dampak yang udah lo berikan ke sosial? Kalau ada aja, kalau enggak apa-apa. Selalu nanyain soal dampak yang dibikin sama sosial, kepada sosial ya. Dari lu pribadi atau lu sebagai represent mana gitu pada zaman dulu gitu kan? Dulu. Atau sekarang? Dulu gue tuh sempet
bikin sebuah social movement sama teman-teman. Keren banget katanya social movement. I'm doing a social movement. Iya. What about you, man? Corleps gitu. Jadi fungsinya itu emang meningkatkan kesadaran orang-orang terhadap lingkungan, kesadaran orang terhadap kebaikan, kesadarannya intinya tuh kayak melakukan hal-hal kecil lah. Ada dua, gue pernah membuat inisiasi itu. Yang satu itu sebenarnya under company, itu menjadi CSR company-nya, gue nggak perlu sebut lah ya company siapa, mungkin orang-orang yang nonton atau siapa yang nonton juga ngeh. Ya apa pesan buat teman-teman? Apapun itu, men. Gak ada jawaban yang salah ya. Mungkin teman-teman di sana, gue yakin dan percaya banyak banget ngeliatin iklan di sosial media, banyak banget ngeliatin iklan di manapun lah. Satu hal teman-teman yang pengen jadi voice over talent menurut gue, please jangan cuma berpikir voice over talent itu, voice over itu hanya iklan. Ada banyak cara untuk melakukannya. How do you think, man, about the chair? Karena how do you think about the gaming chair ya? Karena kita dari tadi ngobrol lama, more than 1 jam. Gue sih jujur nyaman, man. Kalau lu gimana? Enak banget, terus ada ini ya lumbar supportnya. Iya. Gila sih, mantep banget nih. Gue pengen bilang thank you banget buat Starship Studio, aka Timeless Star Showroom di Fatmawati, udah berkenan kita ngobrol-ngobrol di tempatnya lah, oke? Buat teman-teman yang suka kursi gaming, kayak yang kita dari tadi pakai, dengan kejujuran dan apa adanya terkait rasanya kita pakai kursi gaming ini, mau tahu detailnya atau mau langsung punya, langsungnya klik ini dah, atau di bio atau klik link, pokoknya voucher spesial dari Uncle G, oke? Gue Uncle G, Gue Brian Desyandri. thank you, bye bye. See you man.